Tunggu PT Indonesia Singsan Stainless Steel di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park meledak. Berdasarkan unggahan @mediatambang.id di Instagram pada Minggu 24 Desember 2023, jumlah korban sejauh ini sebanyak 35 orang dan sedang ditangani di 2 klinik. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait ledakan pabrik nikel di Morowali telan 13 korban jiwa. Jumlah korban meninggal dunia sebanyak 13 orang, sementara itu korban yang lain dalam kondisi kritis, luka berat dan luka ringan semuanya dalam penanganan medis. PT IMIP mengungkapkan penyebab ledakan dan kebakaran tungku smelter PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. PT Indonesia Singsan Stainless Steel merupakan salah satu smelter nikel yang beroperasi di wilayah PT Indonesia Morowali Industrial Park. PT IMIP berlokasi di Desa Vatuvia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kejadian ledakan yang berujung pada kebakaran tungku smelter milik PT ITSS terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran di pabrik pengelolaan nikel tersebut berhasil dipadamkan sekitar pukul 09:10 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah video yang merekam momen kebakaran itu beredar luas di media sosial dengan tagar IMIP berduka. Kepala Divisi Media Relation PT IMIP, Dedi Kurniawan, menyampaikan dugaan penyebab dan kronologi ledakan dalam pernyataannya. Dugaan sementara menyebut bagian bawah tungku masih mengandung cairan yang memicu ledakan. Kejadian tragis itu dimulai dari proses perbaikan dan pemasangan plat pada bagian tungku smelter. Ledakan awal memicu meledaknya beberapa tabung oksigen di sekitar area kejadian. Jumlah korban kebakaran tungku smelter PT ITSS di PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah dilaporkan mencapai 51 orang. Data awal dari klinik PT Indonesia Morowali Industrial Park hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah menyebutkan jumlah tersebut. Dari jumlah tersebut, 13 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban yang meninggal terdiri dari 9 tenaga kerja Indonesia dan 4 tenaga kerja asing. Sementara itu, 38 korban lainnya mengalami luka-luka baik berat maupun ringan. Akibat ledakan, sebanyak 13 pekerja dikabarkan tewas. Dari 13 pekerja, 6 diantaranya merupakan warga negara asing. Selain itu, ledakan juga mengakibatkan 51 pekerja mengalami luka berat hingga luka ringan. Para pekerja yang mengalami luka-luka ini dirawat di klinik 1 dan 2 PT MIP. Sejumlah pekerja nekat melompat dari ketinggian demi menyelamatkan diri dari ledakan di PT ITSS Morowali. Berdasarkan video yang beredar di Facebook, terlibat beberapa pekerja melompat dari ketinggian. Sedangkan jumlah pekerja lainnya menggunakan helm kuning berlarian menjauhi kepulan asap. Ada yang melompat dan terbentur dinding bangunan smelter. Pekerja yang berhasil keluar dari smelter kemudian dilarikan ke pelayanan kesehatan menggunakan truk. PT IMIP bersama sejumlah pihak melakukan investigasi terkait pemicu ledakan yang menewaskan 13 pekerja. Dedi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan investigasi tersebut. Perihal akan dibentuk atau tidaknya tim pencari fakta akan insiden ini, Dedi menyerahkan hal itu kepada pemerintah. PT IMIP akan menanggung seluruh biaya perawatan bagi korban dan memenuhi hak dan kewajiban para korban. Pihak manajemen PT IMIP sendiri masih berkoordinasi untuk penanganan krisis seluruh aspek, antara lain mencakup penyiagaan keamanan dan keselamatan karyawan, klinik medis, security, dan penyediaan informasi kepada publik. Saat ini, beberapa korban yang berhasil diidentifikasi dan atas permintaan pihak keluarga korban, jenazah mereka hari ini telah diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Kebakaran hebat terjadi pada tungku smelter milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park di Kecamatan Bahodopi, Provinsi Sulawesi Tengah. Atas insiden itu, anggota Komisi 7 DPR RI Julian Gunhar meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas sehingga ditemukan penyebabnya. Gunhar menambahkan, pengusutan dan investigasi menjadi suatu yang penting demi memastikan apakah kejadian yang merenggut sejumlah korban jiwa pada karyawan perusahaan tersebut akibat dari kelalaian atau akibat masalah peralatan.
Masalah peralatan menurut politisi PDI Perjuangan ini harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait, antara lain perusahaan smelter dan juga Kementerian Perindustrian selaku pengawas dalam hal ini. Demi memperlancar investigasi terhadap insiden kebakaran tersebut, Gunhar juga meminta PT IMIP menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian sementara itu menurutnya juga dimaksudkan demi memastikan keamanan operasional smelter dari kejadian serupa di masa depan. Itulah sederet fakta tentang ledakan pabrik nikel di PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Sebanyak 13 pekerja menjadi korban jiwa termasuk 6 tenaga kerja asing. Anggota Komisi 7 meminta kepolisian mengusut tuntas kejadian tersebut. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaan.